Seorang pelaku pencurian sepeda motor nekat bunuh diri dengan menembak kepalanya dengan menggunakan senjata api rakitan yang dibawanya. Peristiwa ini terjadi di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu malam. Pelaku yang tertangkap tangan sedang mencuri sepeda motor ini kabur saat dikejar warga. Pelaku berlari di aliran kali, namun naas pelaku terkepung warga. Pelaku nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan kepalanya sendiri hingga tewas di tengah aliran sungai. Sementara satu orang temannya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran kepolisian. Pelaku sebelumnya sempat menembak ke arah warga, namun gagal. Udah mati. Ormas Pemuda Pancasila ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam yang disimpan dalam mobil. Bentrokan berdarah dua kubu ormas terjadi pada Sabtu lalu. Bentrokan terjadi saat konvoi massa Ormas Ikatan Pemuda Karya melintas di depan markas Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Tamrin, Medan. Dua anggota IPK tewas, sementara belasan lainnya luka-luka. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Raja Wali Televisi. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus tersebut, kami sudah terhubung dengan kontributor Raja Wali Televisi, Wahyu Maulana, yang tersambung via telepon bersama kami. Halo, selamat siang Wahyu. Ya, Niki. Wahyu, tadi sebutkan bahwa ada dua korban meninggal dunia. Nah, apakah ada korban baru yang meninggal dunia, Wahyu? Untuk saat ini informasi terbaru belum ada. Baru yang dua orang itu yang tewas, dan saat ini saya berada di Polresta Medan. Polisi melalui tim gabungan yang terdiri dari penyidik Polda Sumut dan Polresta Medan masih terus melakukan penyidikan terhadap sejumlah ormas yang terlibat melakukan bentrokan yang terjadi pada Sabtu sore kemarin. Wahyu, bagaimana dengan korban luka-luka? Ada berapa orang, dan berapa orang dari kelompok PP dan berapa orang dari kelompok IPK? Informasi terbaru yang saya peroleh untuk dari IPK itu korbannya sekitar 5 orang dan masih dirawat di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Dan untuk dari Pemuda Pancasila belum diketahui ada berapa orang jumlah korbannya. Wahyu, apakah sudah didapatkan informasi dari kepolisian apa sebenarnya motif dari bentrok ini? Untuk bentrok IPK dan PP ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi, dan hari ini persisnya Sabtu sore lalu itu kejadiannya itu masih belum diketahui apa penyebabnya. Namun dari sejumlah saksi-saksi yang mengetahui penyebabnya itu masalah hanya karena melalui Ormas IPK melalui rombongannya itu lewat di pos MPW Pemuda Pancasila di Jalan Tamrin, lalu terjadi keributan di situ. Ya Wahyu, kemarin Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Ngadido mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah orang yang terlibat dalam insiden tersebut. Nah, apakah sudah ada orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka? Dari keterangan Kapolda Sumut, masih belum jelas berapa orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Namun dari kedua belah pihak, dari Ormas Pemuda Pancasila dan Ormas Ikatan Pemuda Karya, itu ada sekitar 10 orang yang ditetapkan jadi tersangka.
Baik, Dan Wahyu, saat sebentar ini- saya ingin beralih ke Afi. Afi, kan kemarin kepolisian juga menggelar penyisiran atau sweeping begitu di lokasi kejadian untuk eh, mencari apakah ada anggota ormas yang membawa senjata tajam. Nah, apakah terbukti mereka ini membawa senjata tajam? Apakah mereka akan diproses hukum? Seperti apa, Afi? Ya ini kan kalau nanti mereka sudah didata, kemudian di cross check dan ternyata ada indikasi mereka akan melakukan kericuan ataupun nanti tindak pidana dengan senjata tajam tersebut, tentu saja nanti akan ada proses hukum yang berlaku. Apabila ada indikasi mereka akan melakukan tindak kejahatan begitu. Baik, saya akan beralih kembali ke Wahyu. Wahyu, seperti apa suasana di sana khususnya di Jalan Tamrin atau Jalan Asia tempat insiden tersebut terjadi, Wahyu, saat ini? Saat ini aktivitas di Jalan Tamrin, Jalan Pandu dan sekitar Jalan Asia, tempat terjadinya bentrokan Sabtu kemarin, itu sekarang sudah kembali normal dan aktivitas warga sudah seperti biasanya berjalan sekarang ini. Tidak lagi mencekam, Wahyu. Sekarang ini. Tidak lagi mencekam, Wahyu, ya? Tidak ada lagi penjagaan dari personel TNI mungkin? Untuk pengamanan tetap terus dilakukan oleh personil TNI Polri, terutama di sejumlah pos-pos dari kedua ormas tersebut. Dan saat ini semuanya terlihat berjalan lancar. Baik, terima kasih. Sudah menuntaskan kasus ini. Namun, Afi, ada yang juga menanyakan termasuk dari kuasa hukum Jessica, apa alat bukti kuat yang dimiliki penyidik sehingga bisa menetapkan Jessica sebagai tersangka? Ya, ini jika mencermati penjelasan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Krisnamurti, penyidik memiliki beberapa alat bukti yang cukup kuat. Baik, apakah termasuk ini rekaman CCTV di Cafe Olivier Grand Indonesia yang menjadi lokasi kejadian, Afi? Ya, ini merupakan kewenangan penyidik untuk memberikan keterangan apa saja alat bukti yang dimiliki. Baik, ini rekaman CCTV ini, pemirsa, menjadi salah satu bukti yang paling dinantikan oleh semua kalangan dan belum dipublikasikan ya oleh kepolisian ya. Nah, salah seorang komisioner Komisi Polisi Nasional Kompolnas melihat langsung secara detail rekaman CCTV detik-detik kejadian di tempat kejadian perkara. Berikut kesaksiannya. Gelasnya. Pak, berarti memang diangkat gelasnya kan kelihatan di dalam. Ada. Jadi kelihatan karena memang di situ tidak kelihatan ya. Tapi ada di dalam di balik apa itu ada kelihatan mengangkat gelas, ada memindahkan gelas. Kemudian dia gerakan-gerakan pindah tempat juga ada di situ gitu ya. Ya, dia pun membersih karena melihat apa ada di situ. Gerakan dia memasukkan sesuatu ya? Hah? Tangan memasukkan sesuatu ke gelas itu? Enggak ada kelihatan. Ya, tidak kelihatan karena memang itu dari jauh. Kemudian lokasinya juga sangat jauh dari sini. Ya, pemirsa, masih terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna, pertanyaan yang belum terjawab adalah apa motif tersangka menaburkan racun sianida ke minuman korban. Afi, bisakah kamu memberikan gambaran, Afi? Ya, ini tidak ada yang bisa saya sampaikan ya, karena ini merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Baik, ini bukankah motif merupakan materi yang harus diungkap untuk membongkar kemungkinan keterlibatan orang lain, Afi? Ya, ini mohon maaf Niki, sekali lagi ini merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya untuk menjelaskannya secara langsung nanti. Jadi kita tunggu kewenangan dari, maksudnya kita tunggu informasi dari Polda Metro Jaya begitu ya. Baik, pemirsa, kita ikuti laporan rekan Stefani Devirsta dan juru kamera T. Hartomo dalam jejak pembunuh Mirna. Beginilah situasi di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang terus didatangi oleh rekan media, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan juga dini hari, yang terus menunggu untuk mendapatkan perkembangan dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan hingga saat ini pun pihak penyidik masih belum mengetahui apa yang menjadi motif dari pembunuhan Mirna tersebut. Jessica Kumala Wongso yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini sudah mendekam di dalam rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari. Penyidik menahan Jessica guna kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan juga menghilangkan barang bukti yang sudah ada. Januari lalu, es kopi Vietnam yang disesap Wayan Mirna Salihin dalam acara Temu Kangen bersama teman lamanya Jessica dan Hani membuatnya tewas. Kopi itu dibeli di sebuah kafe di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Awalnya kematian Mirna diduga karena serangan jantung, namun hasil otopsi menyatakan hal berbeda. Kopi yang diminum Mirna mengandung racun sianida. Kasus pembunuhan ini ditangani di Treskrimum Polda Metro Jaya. Gelar perkara dilakukan kepolisian. Pegawai kafe
diperiksa. Juga Jessica dan Hani yang diperiksa lebih dari 1 kali. 2 orang ini dianggap saksi kunci. Terlebih lagi, Jessica anggota ormas yang membawa senjata tajam. Nah, apakah terbukti mereka ini membawa senjata tajam? Apakah mereka akan diproses hukum? Seperti apa, Vin? Ya, ini kan kalau nanti mereka sudah didata, kemudian di cross check dan ternyata ada indikasi mereka akan melakukan kericuan ataupun nanti tindak pidana dengan senjata tajam tersebut, tentu saja nanti akan ada proses hukum yang berlaku. Apabila ada indikasi mereka akan melakukan tindak kejahatan begitu. Baik, saya akan beralih kembali ke Wahyu. Wahyu, seperti apa suasana di sana khususnya di Jalan Tamrin atau Jalan Asia tempat insiden tersebut terjadi, Wahyu, saat ini? Saat ini aktivitas di Jalan Tamrin, Jalan Pandu dan sekitar Jalan Asia, tempat terjadinya bentrokan Sabtu kemarin, itu sekarang sudah kembali normal dan aktivitas warga sudah seperti biasanya berjalan sekarang ini. Tidak lagi mencekam, Wahyu. Sekarang ini. Tidak lagi mencekam, Wahyu, ya? Tidak ada lagi penjagaan dari personel TNI mungkin? Untuk pengamanan tetap terus dilakukan oleh personil TNI Polri, terutama di sejumlah pos-pos dari kedua ormas tersebut. Dan saat ini semuanya terlihat berjalan lancar. Baik, terima kasih. Menuntaskan kasus ini. Ya, namun Avi, ada yang juga menanyakan termasuk dari kuasa hukum Jessica, apa alat bukti kuat yang dimiliki penyidik sehingga bisa menetapkan Jessica sebagai tersangka? Ya, ini jika mencermati penjelasan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Krisnamurti. Markas Ormas Pemuda Pancasila di Jalan Tamrin Medan. 2 anggota IPK tewas, sementara belasan lainnya luka-luka. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Raja Wali Televisi. Dan bisa untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus tersebut, kami sudah terhubung dengan kontributor Raja Wali Televisi, Wahyu Maulana, yang tersambung via telepon bersama kami. Halo, selamat siang, Wahyu. Ya, Niki. Wahyu tadi sebutkan bahwa ada 2 korban meninggal dunia. Nah, apakah ada korban baru yang meninggal dunia, Wahyu? Untuk saat ini informasi terbaru belum ada, baru yang 2 orang itu yang tewas dan saat ini saya berada di Polresta Medan. Polisi melalui tim gabungan yang terdiri dari penyidik Polda Sumut dan Polresta Medan masih terus melakukan penyidikan terhadap sejumlah ormas yang terlibat melakukan bentrokan yang terjadi pada Sabtu sore kemarin. Wahyu, bagaimana dengan korban luka-luka? Ada berapa orang dan berapa orang dari kelompok PP dan berapa orang dari kelompok IPK? Informasi terbaru yang saya peroleh untuk dari IPK itu korbannya sekitar 5 orang dan masih dirawat di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Dan untuk dari Pemuda Pancasila belum diketahui ada berapa orang jumlah korban. Orang pelaku pencurian sepeda motor nekat bunuh diri dengan menembak kepalanya dengan menggunakan senjata api rakitan yang dibawanya. Peristiwa ini terjadi di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu malam. Pelaku yang tertangkap tangan sedang mencuri sepeda motor ini kabur saat dikejar warga. Pelaku berlari di aliran kali, namun naas pelaku terkepung warga. Pelaku nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan ke kepalanya sendiri hingga tewas di tengah aliran sungai. Sementara 1 orang temannya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran kepolisian. Pelaku sebelumnya sempat menembak ke arah warga, namun gagal. Udah mati. Ormas Pemuda Pancasila ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam yang disimpan dalam mobil.
Bentrokan berdarah dua kubu ormas terjadi pada Sabtu lalu. Bentrokan terjadi saat konvoi massa Ormas Ikatan Pemuda Karya melintas di depan. Penyidik memiliki beberapa alat bukti yang cukup kuat. Baik, apakah termasuk ini rekaman CCTV di Cafe Olivier Grand Indonesia yang menjadi lokasi kejadian api? Ya, ini merupakan kewenangan penyidik untuk memberikan keterangan apa saja alat bukti yang dimiliki. Baik, ini rekaman CCTV ini pemirsa menjadi salah satu bukti yang paling dinantikan oleh semua kalangan dan belum dipublikasikan ya oleh kepolisian ya. Nah, salah seorang komisioner Komisi Polisi Nasional Kompolnas melihat langsung secara detail rekaman CCTV detik-detik kejadian di tempat kejadian perkara. Berikut kesaksiannya. Gelasnya. Diangkat gelasnya kan kelihatan di dia. Ada. Jadi kelihatan karena memang di situ tidak kelihatan ya. Tapi ada di dalam di balik apa itu ada kelihatan mengangkat gelas, ada memindahkan gelas. Kemudian dia gerakan-gerakan pindah tempat juga ada di situ gitu ya. Ya, dia pun membersihkan karena melihat apa ada di situ. Gerakan dia memasukkan sesuatu ya? Hah? Tangan memasukkan sesuatu ke gelas itu kan? Enggak ada kelihatan. Ya, tidak kelihatan karena memang itu dari jauh. Kemudian lokasinya juga sangat jauh dari sini. Ya pemirsa, masih terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna, pertanyaan yang belum terjawab adalah apa motif tersangka menaburkan racun sianida ke minuman korban. Afi, bisakah kamu memberikan gambaran? Ya, ini tidak ada yang bisa saya sampaikan ya, karena ini merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Baik, ini bukankah motif merupakan materi yang harus diungkap untuk membongkar kemungkinan keterlibatan orang lain, Afi? Ya, ini mohon maaf Niki, sekali lagi ini merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya untuk menjelaskannya secara langsung nanti. Jadi kita tunggu kewenangan dari, maksudnya kita tunggu informasi dari Polda Metro Jaya begitu ya. Baik pemirsa, kita ikuti laporan rekan Stefani Devirsta dan juru kamera T. Hartomo dalam jejak. Wahyu, apakah sudah didapatkan informasi dari kepolisian apa sebenarnya motif dari bentrok ini? Untuk bentrok IPK dan PP ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi dan hari ini persisnya Sabtu sore lalu itu kejadiannya itu masih belum diketahui apa penyebabnya. Namun dari sejumlah saksi-saksi yang mengetahui penyebabnya itu masalah hanya karena melalui Ormas IPK melalui rombongannya itu lewat di pos MPW Pemuda Pancasila di Jalan Tamrin, lalu terjadi keributan di situ. Ya Wahyu, kemarin Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Ngadido mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah orang yang terlibat dalam insiden tersebut. Nah, apakah sudah ada orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka? Dari keterangan Kapolda Sumut, masih belum jelas berapa orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Namun dari kedua belah pihak, dari Ormas Pemuda Pancasila dan Ormas Ikatan Pemuda Karya, itu ada sekitar 10 orang yang ditetapkan jadi tersangka. Baik Wahyu, sebentar saya ingin beralih ke Afi. Afi, kan kemarin kepolisian juga menggelar penyisiran atau sweeping begitu di lokasi kejadian untuk mencari apakah ada